Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sebelum saya membacakan sambutan Pak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur yang hari ini berada di Jakarta. Insya Allah besok berada di Luwu. Olehnya salam hormat beliau kepada kita sekalian dan menugaskan saya selaku Kepala Biro Kestra mewakili beliau yang nanti sebentar saya juga berangkat ke Kabupaten Banggai Luwu untuk mendampingi beliau dari Jakarta, saya dari Palu bersama beberapa pejabat dalam rangka kunjungan kerja beliau untuk percepatan pembangunan. Bapak Ibu sekalian, baik saya bacakan sambutan Gubernur Sulawesi Tengah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Pusat Jamiah Mudarasatil Quran dan Hadis, rekan unsur Forkopimda yang sempat hadir, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakili beliau, Ketua Wilayah Jamiah Mudarasatil Quran dan Hadis Sulawesi Tengah bersama jajaran pengurus, para pejabat pemerintah daerah, pimpinan badan usaha, stakeholder, para ulama, tokoh masyarakat dan ormas Islam, panitia acara serta hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menghadiri acara deklarasi pengurus pimpinan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Jamiah Mudarasatil Quran dan Hafiz dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan taslim semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa mengirimkan salawat dan mengamalkannya, kita seluruh hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang saya hormati, Jamiah Mudarasatil Quran lil Hafizat atau JMKH merupakan organisasi yang menghimpun para penghafal Al-Quran perempuan untuk memperkuat ukhuwah antara hafizat, memperluas wawasan, membuka pikiran, berbagai pengalaman, dan meningkatkan kualitas keilmuan serta menjaga kelestarian hafalan Al-Quran para hafizat. Olehnya, atas nama pribadi dan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, saya mengucapkan selamat dan menyampaikan apresiasi kepada ketua dan para pengurus terpilih JMKH Provinsi Sulawesi Tengah. Saya menitip harapan kepada para pengurus terpilih, yaitu pertama untuk menyatukan dan mempererat ukhuwah antara sesama hafizat. Kedua, dapat istiqomah bertadarus memelihara merawat hafalan Al-Quran dengan harapan menjadi hamalatan Quran ila akhir hayat. Ketiga, para hafizah bisa berkiprah dan kancah masyarakat, bergaul membawa syiar Al-Quran agar semarak Al-Quran berkibar bersinar di persada bumi Nusantara. Dan keempat, berbagi pengalaman membuka pikiran dan memperluas wawasan agar keberadaan hafizah bisa hidup dan memposisikan diri sebagai penggerak panji Al-Quran, setidaknya untuk keluarga dan kerabat terdekat. Saya berharap kegiatan ini tidak hanya sekedar seremonial saja, namun para hafizah untuk terus membimbingkan Al-Quran di bumi Tadulako, tanah kaili ini, tidak hanya berupa pendirian majelis taklim, melainkan memberikan dan mendidik anak-anak dan keturunan kita untuk lebih mencintai Al-Quran dengan cara memperbaiki bacaan,
menghafal dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab Al-Quran bukan cuma untuk dibaca maupun dilombakan, tetapi juga harus dapat memahami artinya dan mengembangkan apa yang diajarkan oleh Nabi, yaitu Islam sebagai rahmatan lil alamin dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa. Ibu-ibu sekalian, saya 1 bulan lalu saya berada di Jawa Timur, Surabaya, dalam rangka saya melihat kenapa Jawa Timur kemarin menjadi juara MPK tingkat nasional di Kalimantan Selatan. Saya berangkat ke sana untuk melihat bagaimana manajemen pelatihan, manajemen organisasinya. Saya turun langsung ke sana. Selaku kepala biro orkestra, saya iri melihat itu. Olehnya saya sampai pingsan di Jawa, di Kalimantan Selatan karena Sulawesi Tengah tidak masuk 10 besar. Saya sakit mau saya pingsan. Iya. Karena keinginan saya ini Sulawesi Tengah masuk 10 besar. Jawa Timur saya kunjungi kemarin bulan lalu bersama Asken, sudah mencetak kurang lebih 5.000 penghafal Al-Quran. Olehnya, selaku kepala biro orkestra, saya ingin melihat dan mempelajari bagaimana pengelolaannya, bagaimana manajemennya, sehingga saya sampaikan ke Bapak Gubernur. Saya baru kembali dari Surabaya. Saya ingin melihat bagaimana manajemen pelatihannya, sungguh sangat luar biasa, pantas kalau menjadi juara umum. Mudah-mudahan itu bisa kita ikuti, kita terapkan. Ke depan selaku kepala biro orkestra saya akan menyerahkan ini. Tidak lagi dipegang oleh biro orkestra bolanya, tapi kita serahkan kepada LPTQ agar lebih profesional. Mudah-mudahan masjid raya yang tadinya Masjid Agung, insya Allah dalam waktu dekat akan dibangun. Mudah-mudahan kita punya kantor di situ. Olehnya, kalaulah ada kepala daerah tidak peduli dengan ini, 2024 tidak usah dipilih. Bapak Ibu sekalian, kalaulah seharusnya kita di kota sudah ada Islamic Center. Di Jawa Timur itu Islamic Center yang lebih besar daripada gedung olahraga kita. Luar biasa. Nah, kita harapkan di kota ini didorong dan dibangun Islamic Center. Karena provinsi akan membangun Masjid Raya kurang lebih 400 miliar oleh Bapak Gubernur Haji Rusdi Mastura. Insya Allah dalam waktu dekat akan ditender. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan kepada kita sekalian, saya sangat tertolong dengan urusan seperti ini. Kemarin Laski juga kita dorong, karena dukungan dana dari pemerintah kota cuma sangat kecil, maka provinsi mengambil alih. Kemudian LPTQ ini harus kita, mayoritas penduduk kita adalah Muslim. Sangatlah riskan kalau kita tidak peduli dengan kegiatan semacam ini. Bapak Ibu sekalian, kalau adalah pemilihan akan datang, kalau dicatat ini, kalau ada wali kota, bupati maupun gubernur tidak peduli dengan ini, maka jangan dipilih. Mudah-mudahan dengan generasi Al-Quran ini, dengan bacaan dan amalan kita sekalian, kita dijauhkan dari bala bencana. Kemarin bencana di Maluku 7,9 skala Richter. Mudah-mudahan dengan semua perkumpulan-perkumpulan majelis seperti ini, kita dorong untuk senantiasa mengembangkan keilmuan dan mengamalkan Al-Quran ini. Bila mana kita sudah jauh dari Al-Quran, maka tunggu bencana akan tiba. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selaku kepala orkestra yang dipercayakan oleh gubernur baru 10 bulan, saya berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan, melakukan program-program, termasuk nanti jam 11 saya keluar. Itu juga kita sampaikan. Saya kembali mengajak kepada seluruh masyarakat kabupaten kota, minta gubernur tanda tangan untuk melaksanakan zikir pada malam tahun baru, agar tidak ada pergentayangan seluruh adat, seluruh budaya mempengaruhi adat istiadat kita dan agama dan keyakinan kita. Itulah yang saya lakukan selaku kepala biro orkestra yang baru 10 bulan dilatih.
Sebelumnya saya menjadi Kapolres Kota Palu. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan masjid yang direncanakan dibangun oleh Bapak Gubernur Haji Rusdi Mastura, kita mendapatkan tempat, ada beberapa kantor yang ada di dalamnya. Saya juga ke Kalimantan Selatan, saya meninjau Islam Centernya. Ada kantor Basnas, ada kantor Badan Amil Zakat, LPTQ, LASKI, punya kantor semua. Pertanyaannya, kita punya tidak? Oleh karena itu saya menyarankan kepada Bapak Gubernur, sehingga tadi malam saya ditelepon untuk tidak panggil mendampingi beliau. Hari ini saya akan menuju dulu. Saya kira itu beberapa hal. Kemudian Bapak Gubernur program percepatan pembangunan ini, alhamdulillah sudah setengah urutan kedua dalam pertumbuhan ekonomi dari 34 provinsi. Urutan ketiga dalam investasi dari 34 provinsi. Mudah-mudahan dengan pertumbuhan ekonomi akan membawa daerah lebih maju. Setelah program itu tanpa anggaran maka kita macet. Anggarannya LPTQ Jawa Timur, para pelaku diberi bonus setiap 3 bulan 10 juta yang baca Quran diberikan itu. Tapi di Palu anggaran kita kecil. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Bapak Gubernur mendorong pertumbuhan ekonomi, maka para investor akan menanamkan modalnya, maka pertumbuhan ekonomi dan sirkulasi anggaran di daerah ini bisa mendorong program. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan kepada kita sekalian. Kita doakan kepada saudara, kita berikan nikmat sehat, karena dari 2 tahun ini setengah cukup maju dalam pertumbuhan ekonomi. Artinya sirkulasi dan daya beli masyarakat mulai akan kuat. Karena kemarin kita sangat lemah, COVID, bencana, itu menyebabkan semua usaha agak terganggu. Demikian juga neraca perdagangan daerah ini. Inilah yang harus kita harapkan. Kita berdoa, kita berusaha. Sekali lagi kita mendorong anak-anak taman-taman pengajian, ada action plan. Setelah mereka tamat dari TPA, kita akan melanjutkan mencari guru agar kita juga bisa masuk dalam skala MTQ nasional. Terus terang saya pingsan di Kalimantan Selatan, naik asam lambung karena saya selaku ketua kontingen. Nah, bagaimana saya melaporkan kepada Gubernur saat itu? Karena itu tanggung jawab moral kita kepada daerah. Olehnya inilah tambahan saya selaku Kepala Biro Desa Wakil Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah pada hari ini. Insya Allah STQ nanti akan dilaksanakan di Kabupaten Tona. Ke depan STQ kita hilangkan, kita fokus kepada MTQ sehingga proses pelatihannya lebih fokus dan kita tidak boros anggaran. Nah, olehnya salah satu yang saya sampaikan adalah pada saat saya berada di Surabaya, ternyata juara MTQ 2 tahun lalu itu yang diberangkatkan, bukan juara MTQ hari ini. Ketika mereka juara 1, dilatih terus, di mana di pesantren. Kalau juara 1 itu pada saat latihan menurun, tidak mesti dia berangkat. Luar biasa. Pada saat proses latihan itu bisa saja dia menurun, bisa saja juara 3 prestasinya pada saat latihan itu naik. Nah, inilah salah satu pola pelatihan yang dilaksanakan oleh Jawa Timur. Mudah-mudahan dengan kehadiran pengurus pusat dapat menjadi motivasi bagi kita untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan semacam ini. Sekali lagi, insya Allah dengan banyak kita beribadah, dengan banyak berpikir, banyak baca Quran, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua masyarakat sudah tengah mendapatkan keberkahan dan dijauhkan dari segala bencana dan mara bahaya. Bapak Ibu sekalian, demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat bekerja kepada jajaran pengurus
JMKI Sulawesi Tengah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan berkat karunia, petunjuk dan perlindungannya bagi kita semua. Sekian, terima kasih Bapak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sulawesi Tengah Haji Rusdi Masdura.